Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reka Agnia Desyitunisa. Di sini saya akan berbagi mengenai usaha yang masih bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Salah satu dampak yang paling terlihat dari pandemi COVID-19 ini adalah para pelaku usaha mikro. UMKM menjadi sorotan publik juga pemerintah mengenai dampak yang dirasakan karena COVID-19 ini. Dari UMKM, usaha mikro lah yang paling buntu cara dalam menanggulangi persoalan ini. Sedangkan usaha kecil hingga menengah masih dapat berjalan. Itu pun bergantung pada strategi yang dimiliki pemilik usaha tersebut. Menurut survei yang dilakukan BPS beberapa bulan lalu, ada beberapa adaptasi yang dilakukan pengusaha untuk mempertahankan usahanya. Di antaranya, pengurangan jam kerja, diversifikasi usaha, dan pemasangan daring. Untuk usaha mikro dan kecil, terdapat 30% usaha yang melakukan pengurangan jam kerja, 16% yang melakukan diversifikasi usaha, dan 83% yang melakukan pemasangan daring. Sementara itu, untuk usaha menengah dan besar, terdapat 47% usaha yang melakukan pengurangan jam kerja, 11% yang melakukan diversifikasi usaha, dan 79% yang melakukan pemasangan daring. Salah satu usaha mikro hingga kecil yang melakukan adaptasi usaha ini yaitu Warung Soher, usaha makanan siap saji yang menyediakan soto ayam, sop iga, dan bakso aci. Usaha ini berada di wilayah Kota Banjar, Jawa Barat. Didirikan oleh sepasang suami istri, di mana Warung Soher ini sudah berdiri selama 9 tahun dengan profit yang didapatkan cukup untuk menghidupi keluarga kecil dari sepasang suami istri tersebut. Lokasi dari Warung Soher ini cukup strategis, di mana dekat dengan kawasan sekolahan seperti SMA Negeri 1 Banjar, SMA Negeri 3 Banjar, SMKN 1 Banjar, dan SMP Negeri 5 Banjar. Selain itu, Warung Soher ini juga dekat dengan kawasan perkantoran seperti notaris, BPJS, dan rumah sakit, sehingga warung ini cukup banyak pengunjung saat jam makan siang. Hingga pada bulan Ramadan tahun 2020, Warung Soher ini diputuskan untuk tutup sementara selama 1 bulan dikarenakan adanya larangan dari pemerintah dan juga kurangnya konsumen. Pandemi COVID-19 yang terjadi memaksa orang-orang untuk berdiam di rumah. Sekolah dan perkantoran
perkantoran pun diliburkan. Dan pada bulan Ramadan, mayoritas masyarakat melakukan ibadah puasa, sehingga warung soler ini kehilangan konsumennya. Sampai saat setelah Hari Raya Idul Fitri dan new normal diberlakukan, pengusaha warung soler ini membuka kembali warungnya dan mulai beradaptasi dengan melakukan strategi yang baik dilakukan saat masa pandemi COVID-19 ini. Adaptasi usaha yang dilakukan oleh pemilik warung soler ini diantaranya mengatur arus kas, menerapkan delivery order, membuat variasi produk, dan melakukan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan. Adaptasi usaha yang pertama dilakukan adalah mengatur arus kas. Hal ini sangat penting dilakukan untuk dapat mempertahankan usaha pada masa pandemi seperti sekarang ini. Mengurangi biaya yang kurang diperlukan dan memangkasnya seoptimal mungkin. Pada pemilik warung soler ini, biaya produksi diminimalkan, namun tetap tidak merubah kualitas produk. Untuk menghindari makanan yang terbuang sia-sia dan merugi, pemilik usaha memangkas produksi menjadi 2/3 bagian dari biasanya. Jumlah pembeli yang berkurang dikarenakan sekolah libur, perkantoran tutup, membuat pemilik warung mengurangi jumlah produksinya. Meski hasil keuntungan yang didapatkan berbeda dari sebelumnya, setidaknya usaha warungnya terus menghasilkan uang yang cukup. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah produksi pun bertambah menuju normal karena perkantoran yang sudah mulai bekerja dan guru-guru yang tetap hadir ke sekolah. Meski belum semaksimal saat sebelum pandemi, setidaknya ada kemajuan dari pertahanan yang dilakukan oleh warung soler ini. Adaptasi yang kedua adalah menerapkan delivery order. Pemasaran dengan cara seperti ini cukup efektif dilakukan pada masa pandemi. Orang yang hendak berbelanja tidak perlu bertemu dengan banyak orang, cukup pesan dari rumah dan produk akan datang dengan kurir. Sebelum pandemi, sistem delivery order sudah dilakukan oleh pemilik warung soler ini dalam skala yang kecil, sehingga beberapa pelanggan sudah mengetahui adanya sistem delivery order. Untuk membuat pelanggan lain tahu, pemilik warung pun memasang iklan di warung dan di sosial media beserta nomor untuk memesan. Peningkatan penjualan melalui delivery order ini melonjak naik dibanding sebelum masa pandemi. Sebelumnya, kurang dari 10% konsumen yang melakukan sistem delivery order. Namun saat pandemi ini, hampir 20 hingga 25% konsumen yang melakukan sistem delivery order. Pemasukan pun terbantu dengan adanya ongkos kirim dari jasa delivery ini, karena kurir yang dilakukan oleh pemilik warung sendiri tanpa bantuan dari kurir lain. Adaptasi ketiga yang dilakukan adalah membuat variasi produk. Beberapa orang merasa lebih aman jika memasak di rumah sendiri, namun juga tidak semua orang dapat memasak sesuai dengan ekspektasi yang mereka inginkan. Dan juga kebanyakan orang ingin sesuatu yang sederhana, seperti masakan instan. Kemudian pemilik usaha warung soler ini menyediakan produknya dalam bentuk kemasan instan dan siap untuk dimasak di rumah. Kemasan ini berisi 1 porsi beserta kondimen dan bumbunya, agar konsumen masih bisa merasakan cita rasa asli dari soler ini dengan memasak di rumah. Adaptasi yang berikutnya adalah sesuai dengan protokol kesehatan. Karena masih banyak masyarakat yang merasa takut untuk bertemu dengan orang lain, maka akan lebih sulit mendapatkan kembali kepercayaan konsumen. Untuk membuat konsumen percaya dan merasa aman membeli di warung ini, pemilik warung tetap melakukan protokol kesehatan seperti menyediakan alat cuci tangan di depan warung dan menjaga jarak duduk kursi konsumen.